Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fajal Larasati, panggil saja Devala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi fisika, yaitu momentum linier. Apa sih definisi dan rumus umum dari momentum linier? Jadi, momentum linier adalah kuantitas gerak yang bergantung pada massa dan kecepatan benda. Momentum merupakan besaran vektor, di mana dia memiliki arah dan memiliki besar. Momentum disimbolkan dengan P besar atau P dengan satuan kilogram meter per sekon. Rumus umum dari momentum linier adalah P sama dengan M kali V. Nah, pada momentum linier ini terdapat kekekalan momentum yang berbunyi, jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja, maka tumbukan tidak akan mengubah momentum total sistem. Atau secara matematis dapat dituliskan dengan sigma P sama dengan sigma P1 plus sigma P2 sama dengan 0. Nah, dapat kita pindah luaskan sehingga sigma P1 sama dengan sigma P2 atau dapat kita jabarkan lagi menjadi M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Nah, pada kekekalan momentum linier ini terdapat tumbukan dan memiliki 3 jenis tumbukan. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, yang kedua ada tumbukan tak lenting sama sekali, dan yang terakhir adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sempurna dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, pada tumbukan lenting sempurna ini dapat kita lihat apabila ada dua buah benda yang saling bertumbukan, maka benda tersebut akan bergerak berlawanan arah setelah dia mengalami tumbukan. Nah, pada tumbukan lenting sempurna ini terjadi hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Kemudian kita pindah ruaskan dan kita peroleh M1 dikali V1 minus V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 aksen minus V2. Kemudian pada tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yaitu energi kinetik 1 ditambah energi kinetik 2 sama dengan energi kinetik 1 aksen ditambah energi kinetik 2 aksen, atau dapat kita ringkas lagi menjadi minus dalam kurung V2 min V1 sama dengan V2 aksen plus V1 aksen. Nah, besar kecepatan benda sebelum dan setelah tumbukan memiliki besar yang sama, namun berlawanan arah. Kemudian pada tumbukan kita memiliki istilah koefisien restitusi. Koefisien restitusi atau koefisien lenting adalah suatu koefisien yang bernilai pecahan antara 0 dan 1. Dia merupakan rasio, di mana besarnya merupakan kecepatan relatif sesudah dengan sebelum tumbukan antara dua buah benda. Pada tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya memiliki nilai E sama dengan minus V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Kemudian tumbukan tak lenting sama sekali. Pada tumbukan tak lenting sama sekali ini dapat kita lihat pada animasi berikut ini. Nah, pada tumbukan tak lenting sama sekali ini terjadi apabila ada dua buah benda yang apabila setelah tumbukan dia akan menempel satu sama lain. Nah, pada tumbukan tak lenting sama sekali ini terjadi hukum kekekalan momentum M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Karena V1 aksen sama dengan V2 aksen, ini karena bendanya tadi setelah tumbukan kan menempel sehingga dia besarnya sama, makanya dapat kita tuliskan dengan V aksen.
Nah, di sini dapat kita masukkan nilai V aksen, kita peroleh M1V1 plus M2V2 sama dengan dalam kurung M1 plus M2 dikali V aksen. Nah, pada tumbukan tak lenting sama sekali ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kemudian, untuk koefisien restitusi pada tumbukan tak lenting sama sekali ini memiliki nilai E sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini dapat kita lihat atau bisa kita amati dari bola yang kita jatuhkan dari suatu ketinggian, kemudian dia akan memantul hingga dia berhenti. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena energinya akan berubah menjadi bentuk energi yang lain. Lalu, koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian ini memiliki nilai antara 0 hingga 1 atau 0 lebih kecil dari E lebih kecil daripada 1. Atau secara matematis, koefisien restitusi ini dapat kita tuliskan dengan E sama dengan H2 per H1 sama dengan H3 per H2 sama dengan H4 per H3. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.